Masih bersama kami di Presisi Utama. Wujud kepedulian terhadap anggota dan keluarganya, Kapolsek Selemadeg Timur AKP I Dewa Made Pramantara bersama personil serta Bayangkari Ranting Seltim melaksanakan kunjungan menjenguk istri salah satu anggota yang sedang menjalani perawatan medis pada 29 April lalu. Kapolsek Seltim bersama anggota dan juga Bayangkari Ranting Seltim melaksanakan anjang sana ke Rumah Sakit Wisma Prasanti untuk menjenguk salah satu Bayangkari Seltim. Kunjungan tersebut dilakukan kepada Nyonya Ninyoman Arwati Budiarsa, istri dari Aibtu Imade Budiarsa yang dirawat inap di Rumah Sakit Wisma Prasanti, Kabupaten Tabanan. Kehadiran Kapolsek beserta rombongan sebagai bentuk perhatian dan empati kepada keluarga besar Polsek Seltim. Kapolsek Seltim AKP I Dewa Made Pramantara mengatakan bahwa kehadiran polisi di tengah-tengah anggota yang istrinya sedang mendapatkan perawatan menyampaikan dukungan moral serta doa agar pasien segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Selain memberi semangat, Kapolsek juga menyerahkan tali kasih kepada keluarga sebagai bentuk kepedulian institusi terhadap anggotanya. Kegiatan berlangsung dengan penuh kekeluargaan dan berakhir sekitar pukul 13.30 WITA dalam keadaan aman dan juga lancar. Dari Polsek Selemadeg Timur Polres Tabanan Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Di Sumatera Barat, pemirsa, UIN Imam Bonjol Padang bersama Polda Sumatera Barat melakukan penguatan pendidikan karakter berbasis kepedulian lingkungan melalui kuliah umum dan penanaman 1000 pohon di Kampus 3 UIN Imam Bonjol, Sungai Bange, Kelurahan Balai Gadang, Kota Padang, Sumatera Barat. Hari ini Kapolda Sumatera Barat menghadiri acara kuliah umum dan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 yang dilaksanakan di kampus UIN Imam Bonjol, Kota Padang. Momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 menjadi pengingat bahwa pendidikan bermutu tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari keberhasilan membentuk manusia yang berintegritas, memiliki kepedulian sosial, serta bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks seiring dengan meningkatnya ancaman krisis ekologis, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun kesadaran ekologis di kalangan generasi muda. Kolaborasi dengan Polda Sumatera Barat merupakan bagian dari penguatan implementasi pendidikan karakter di luar ruang kelas. Melalui kerjasama tersebut, mahasiswa nantinya akan didorong terlibat lebih aktif dalam program pengabdian masyarakat, penelitian, hingga kegiatan kuliah kerja nyata. Salah satu program yang sedang disiapkan adalah keterlibatan mahasiswa dalam gerakan subuh berjamaah yang selama ini digagas oleh Polda Sumatera Barat. Dari kampus UIN Imam Bonjol Kota Padang, saya Bribda Miftahur Rahma melaporkan. Salam presisi. Di Nusa Tenggara Timur, pemirsa, kegiatan Minggu Panggilan Hidup di Gereja Stasi Pu'ukabo, Kabupaten Sumba Barat, dengan menghadirkan berbagai narasumber dari beragam profesi, termasuk pengalaman menarik menjadi anggota kepolisian dari Polres Sumba Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan motivasi kepada generasi muda. Selamat sore adik-adik. Salah satu narasumber yaitu Babin Kamtibmas Bribka Andreas B.M. Muja dari Kepolisian Negara Republik Indonesia membagikan pengalaman serta perjalanan pengabdiannya sebagai anggota Polri kepada para peserta. Selain dari kepolisian, kegiatan ini juga menghadirkan romo, suster, guru, dokter, dan bidan yang menyampaikan makna panggilan hidup sebagai bentuk pelayanan kepada sesama. Para peserta yang terdiri dari anak-anak sekami dan taruna-taruni gereja tampak antusias. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan, cita-cita, serta tanggung jawab sosial generasi muda di Sumba Barat. Dari Humas Polres Sumba Barat, Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV.
Di Jawa Tengah pemirsa, Kapolres Kebumen Polda Jawa Tengah AKBP Iputu Bagus Krisna Purnama melaksanakan silaturahmi dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Kebumen di Desa Logeding, Kecamatan Ayah. Pertemuan ini membahas penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pesisir. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan komunitas nelayan untuk menjaga stabilitas wilayah. Menurutnya, komunikasi yang baik dapat membantu mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas sejak dini. Kapolres juga mengapresiasi peran aktif nelayan yang selama ini telah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan di kawasan pesisir. Kolaborasi ini dinilai penting di tengah dinamika situasi nasional dan global. Sementara itu, Ketua HNSI Kebumen Lusimin memastikan ketersediaan BBM bagi nelayan masih aman dan mencukupi. Ia menegaskan komitmen nelayan untuk terus bekerja sama dengan kepolisian dalam menjaga situasi pesisir tetap aman dan kondusif. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 terus memperkuat pendekatan humanis dalam menjaga keamanan. Personil melaksanakan patroli dialogis sekaligus berbagi makanan kepada warga di distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi persuasif Polri, tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat. Personil menyapa warga, berdialog langsung, dan menghadirkan suasana penuh kehangatan. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan, pendekatan humanis menjadi kunci untuk menciptakan rasa aman. Kehadiran aparat di tengah masyarakat diharapkan mampu menjawab kebutuhan sosial sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Sementara itu, patroli dialogis terus ditingkatkan sebagai langkah preventif. Dengan komunikasi aktif, potensi gangguan keamanan dapat dideteksi sejak dini dan dicegah sebelum berkembang. Satgas Damai Kartens memastikan kegiatan sosial dan patroli akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Sinergi antara aparat dan masyarakat diharapkan mampu menjaga Papua tetap aman, damai, dan kondusif. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.